Oke, untuk langkah selanjutnya di sini kita akan jahit di bagian kerah. Nah, di sini sebelum kita menjahit kerahnya, kita siapkan dulu untuk polanya. Buat teman-teman yang belum bisa membuat pola kerah koko, videonya sudah pernah saya share ya. Silahkan bisa disimak dulu kalau belum bisa cara membuat polanya. Sekarang kita akan ukur di bagian kerung leher. Teman-teman boleh diukur menggunakan meteran seperti ini, tapi biasanya saya langsung diukur menggunakan pola. Caranya seperti ini. Kita tandain tengah-tengahnya dulu. Kemudian cara ngukurnya itu jangan diukur di ujung kain sini ya. Jadi kita agak masuk 1 cm sesuai dengan kampuh. Jadi seperti ini ya cara ngukurnya. Kemudian pas di batas cekrisan belakang sini. Nah, ini kan polanya masih panjang. Jadi nanti polanya kita lipat seperti ini, sesuaikan dengan batas. Selanjutnya kita siapkan untuk kain keras yang ada lemnya atau kain keras M33 atau sebagian orang juga menyebutnya staflek. Jadi kain keras kita lipat 2 dulu seperti ini. Kemudian pas lipatan kain keras ini kita samakan di lipatan polanya ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan garis. Kita pasin saja dengan pola. Nah, kebetulan nanti di bagian ujung sini itu akan saya buat lurus ya, tidak saya buat melengkung. Kalau teman-teman mau dibuat melengkung juga boleh, silahkan. Tapi di sini saya akan buat lurus di bagian ujungnya. Sekarang kita bisa potong. Kita potong ikutin dengan garis saja. Oke ya, jadi nanti hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi depannya itu lurus ya, tidak melengkung atau bulat. Selanjutnya kita potong lagi pislin untuk lapisan dalamnya. Sama ya caranya, pislin kita lipat 2 dulu seperti ini. Lalu kita jiplakin saja dari kain keras yang sudah kita potong tadi. Kemudian di bagian bawah sini kita kasih jarak ya, atau kita kasih kampuh setengah senti dari kain keras. Kemudian kalau di bagian atas sini kita kasih kampuh 1 cm atau 1,5 boleh ya, yang agak lebar saja. Selanjutnya kain keras dan pislin ini kita tempel di kain. Di sini untuk mempersingkat waktu tidak akan saya videoin ya cara menggosoknya. Di sini sudah saya siapkan untuk kain keras yang sudah saya tempel. Jadi teman-teman silahkan tempel seperti ini kain kerasnya menggunakan gosokan. Kemudian untuk pislinnya juga sama. Kita tempel seperti ini. Kebetulan ini saya menggunakan kain yang berwarna hitam untuk lapisan dalamnya. Di sini saya akan sedikit jelaskan saja. Jadi untuk yang bagian di kain keras ini kita kasih kampuh 1 cm muter ya. Semuanya kita kasih kampuh 1 cm. Kalau untuk yang bagian pislin ini cukup di bagian bawah saja yang kita tambahkan kampuh 1 cm. Yang lainnya pas saja dengan pislin. Kemudian di bagian bawah sini kita gosok ya, kita lipat supaya mudah saat menjahitnya. Selanjutnya di sini kita siapkan kain untuk variasinya atau kain untuk membuat list di bagian ujung kerah sini. Karena nanti saya akan buatkan list ya di bagian ujung kerah. Silahkan teman-teman siapkan kain seperti ini. Kalau bisa kainnya serong ya, itu lebih bagus. Di sini saya menggunakan kain lurus saja. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus. Caranya seperti ini. Kain yang warna hitam ini kita taruh di bawah. Kemudian untuk ujung kain sini kita samakan dengan yang ada di kerah sini ya. Kemudian kita jahit dari kain keras. Itu kita geser masuk setengah senti atau 1 sepatu. Teman-teman bisa perhatikan saja. Jadi nanti hasil listnya itu akan menjadi setengah senti. Oke, selanjutnya untuk bagian kampuh yang kain yang berwarna hitam ini kita kecilin saja. Yang kita potong adalah kain yang hitam saja ya. Nah, di sini kita kurangin supaya nanti saat dibalik
itu listnya tidak tegang. Makanya di sini kita kurangin saja untuk kampuhnya. Kita buat mepet saja dengan jahitan. Oke, seperti ini ya. Kemudian silahkan teman-teman gosok dulu. Di sini saya akan gosok dulu ya, supaya lebih rapi. Oke, di sini sudah saya gosok ya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita jahit di bagian atas ini. Jadi dari kain keras ini kita geser keluar dulu, agak jauh ya dari kain keras. Ini fungsinya hanya untuk menempelkan saja dengan kain yang abu-abu ya, antara kain hitam dan kain abu-abunya. Nah, kemudian di sini kita potong. Jadi kain hitam ini kita potong, kita ratain dengan kain yang berwarna abu-abu. Kemudian kalau teman-teman mau di atasnya saja, untuk listnya itu boleh seperti ini saja. Tapi di sini saya akan buatkan di bagian depan juga. Jadi listnya di bagian depan juga akan saya kasih. Untuk caranya sama ya teman-teman ya, silahkan posisikan kain yang berwarna hitam di bagian bawah sini. Kemudian kita tempelkan seperti ini. Untuk kain abu-abunya kita jahit dari kain keras itu masuk 1 sepatu atau setengah senti. Kemudian kita jahit juga untuk bagian yang satunya. Oke, kemudian di bagian kampus ini kita kurangin juga. Nah, selanjutnya di sini kita jahit lagi. Kita satuin antara kain berwarna hitam dengan kain yang berwarna abu-abu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya kita akan jahit ke bagian lapisannya. Di sini untuk lapisannya usahakan menggunakan kain yang berwarna hitam juga supaya nanti hasilnya bagus. Selanjutnya di sini kita kelim ya. Kalau bisa teman-teman ganti untuk benangnya supaya lebih bagus. Di sini saya tidak akan ganti ya. Oke, sekarang kita akan hubungkan ya. Kita akan sambungkan antara kain lapisan dengan kain yang ada kain kerasnya. Perhatikan cara menempelnya. Jadi untuk yang bagian bawah sini, ya teman-teman perhatikan. Jadi usahakan itu harus lebih besar dari kain keras ya. Perhatikan, kalau bisa teman-teman boleh dijerujur dulu. Nah, dia kan agak lebih sedikit lebar ya dari kain keras seperti ini. Jadi supaya nanti saat dijahit itu tidak jeblos. Selanjutnya kita jahit pas dengan kain keras saja, jangan turun ya dari kain keras. Kita pasin saja dengan kain keras. Kemudian di bagian ujung sini boleh kita pancing supaya nanti hasilnya benar-benar nyudut. Oke, selanjutnya di sini kita bisa perhatikan ya, di bagian bawah sini perhatikan. Jadi dari kain keras itu kain hitam itu harus lebih besar ya. Supaya nanti saat dijahit itu tidak jeblos. Karena ini saya pemasangannya itu dari luar ke dalam. Berbeda dengan kerah koko biasanya. Karena ini menggunakan list ya. Jadi saya masang itu dari luar ke dalam. Nah, di sini kita jahit mengikuti kain keras saja. Kemudian pas di sudut sini kita pancing lagi. Caranya sama ya, kita pancing menggunakan benang. Jadi benang kita masukin ke sela-sela kainnya. Oke,
Oke, kemudian kita jalankan satu langkah jarum. Lalu kita tarik lagi benangnya, kita masukin lagi ke dalam. Nah, kemudian di sini berhenti pas nyampe batas kain keras ya, jangan lebih dari kain keras. Selanjutnya di sini kita kecilin untuk kampuhnya. Kita kasih kampuh saja setengah senti cukup. Jangan terlalu lebar supaya tidak tegang. Kemudian di sini boleh kita cekrisin ya, tapi jangan sampai ikut kecekris untuk benangnya. Selanjutnya di sini kita setik. Yang kita setik adalah kain yang berwarna hitam ya, atau bagian lapisannya. Nah, di sini saya akan ganti untuk benangnya supaya hasilnya bagus. Takutnya nanti dari luar kelihatan kalau tidak kita ganti untuk benangnya. Nah, di sini yang kita setik itu adalah bagian lapisannya, teman-teman ya. Nah, kita setik mepet seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa balik. Nah, di sini kita bisa tarik aja untuk benang pancingnya. Jadi lebih bagus ya, nyudut tanpa ditusuk-tusuk menggunakan gunting. Oke ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Sekarang silahkan teman-teman gosok dulu. Saya akan gosok dulu ya, nanti saya akan perlihatkan untuk hasilnya. Oke, di sini sudah saya gosok ya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti saat dipakai itu bentuknya seperti ini. Sekarang kita akan pasang di bagian kerung lehernya. Di sini saya akan ganti dulu untuk benangnya. Nah, di sini sebelum kita pasang, kita tandain dulu tengah-tengahnya. Selanjutnya di sini kita pasang. Jadi untuk proses pemasangannya, kalau biasanya itu koko itu dari dalam keluar ya. Kalau ini dari luar ke dalam. Jadi kita pasang dari bagian luar ya. Kemudian kita pasin antara cekrisan di kerung leher dan di bagian kerah. Kita jahit mengikuti kain keras saja. Nah, jadi proses pemasangan ini harus hati-hati ya. Usahakan nanti di bagian depan itu harus benar-benar sama antara bagian baju dan kerahnya. Nah, di sini kan pas ya. Usahakan benar-benar di bagian depan sini harus sama. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Sekarang kita akan tutup. Jadi untuk bagian kampuh kerung leher ini kita tutup. Di sini kita jahit dari luar. Perhatikan cara menjahitnya.
Jadi untuk menjahit di sini kita jahit pas di sela-sela sambungan kerung leher sini ya. Jangan dijahit di bagian kerahnya, tapi kita jahit di bagian kerung lehernya. Tapi usahakan mepet dengan kerahnya, jadi supaya nanti kelihatannya itu tidak ada jahitan di bagian sini. Perhatikan di bagian dalam ya. Ini juga harus hati-hati. Usahakan di bagian bawah ditahan. Oke, jadi untuk proses pemasangan kerah ini sudah selesai ya. Untuk bentuk dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau dilihat dari dalam seperti ini ya. Jadi dijahitnya itu di bagian dalam tidak jeblos. Ini kejahit ya. Kemudian nanti saat dipakai saya akan perlihatkan saja untuk hasilnya. Nah, jadi nanti hasilnya itu kurang lebih seperti ini.